Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa anara quluba awliyaihi bi nuri ta'atihi wa bassar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqa faqaddar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul liwa'i wal kawsar. Wa salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qarar, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa dan ibadah sholat tarawih, maka sampailah kita di hari yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kebahagiaan, yaitu Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima dan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita saksikan dan kita rasakan saat ini, perayaan dan pelaksanaan Idul Fitri tidak seperti biasanya. Dulu sehabis sholat Id kita bersalam-salaman, kita bersilaturahim, tetapi saat ini dihimbau agar jangan dulu. Dulu Idul Fitri kita laksanakan dan kita rayakan dalam satu tempat bersama dengan keluarga, tetapi saat ini ada di antara kita satu keluarga tidak bisa melaksanakan dalam satu tempat. Mungkin saat ini ada yang punya suami, punya anak, punya keluarga, belum bisa pulang, sehingga merayakan Idul Fitri tidak bisa bersama-sama dalam satu tempat. Oleh sebab itu, kebahagiaan yang dirasakan saat ini tentu berkurang. Seorang anak merindukan bapaknya, seorang suami merindukan istrinya, istri merindukan seorang suami. Mereka semua berharap agar di waktu yang sangat bahagia ini mereka bisa berkumpul dengan anggota keluarganya. Setelah berbulan-bulan berpisah, namun dikarenakan adanya wabah virus corona, hari ini tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarga. Sekalipun demikian, janganlah bersedih, bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, wafaqani Allah wa iyyakum ajma'in. Telah kita ketahui bersama bahwa rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk.
seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman pada takdir Allah yang baik maupun pada takdir Allah yang buruk. Maksud dari iman pada takdir Allah adalah kita membenarkan bahwa semua hal yang terjadi pada kehidupan ini tidak lain adalah karena kehendak Allah. Hidup karena Allah, mati pun karena Allah. Masih diberi umur untuk hidup, kita bersyukur. Atau seandainya kita menghadapi kematian pun kita harus bersyukur. Itulah sepintas definisi iman kepada qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Takdir Allah itu menyangkut banyak aspek, termasuk salah satunya adalah musibah. Dari berbagai musibah yang kita alami, ada musibah yang amat besar menimpa dunia, melanda di berbagai negara, menerpa berbagai jiwa. Musibah itu adalah pandemi COVID-19, yaitu sebuah virus makhluk ciptaan Allah yang menyerang tanpa pandang bulu, yang menyerang tanpa pandang usia, tanpa pandang mana yang taat dan mana yang maksiat, tanpa pandang mana yang Islam dan mana yang kafir. Siapa saja bisa terkena virus tersebut. Begitu besar musibah yang kita alami saat ini. Begitu banyak manusia yang menangis, banyak manusia yang ketakutan karena musibah ini. Akan tetapi wahai kaum muslimin, bahwasanya barang siapa yang ikhlas dan sabar menerima dan menjalani ini semua, niscaya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha akhbaratha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'uni, fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha' faja'alahu rahmatan lil mu'minin, falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fayankusu fi baladihi sabira ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal taun, tentang wabah penyakit yang menular. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan padaku, kata Aisyah, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Tetapi Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seorang tertimpa wabah itu kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar dan mengharapkan ridhonya, seraya menyadari bahwa taun atau wabah itu tidak akan mengenai dirinya selain karena Allah telah menjadikan ketentuan untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahalanya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka berbahagialah mereka yang meninggal karena virus ini, karena mereka mati syahid. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mabtunu syahidun wal mad'unu syahidun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati karena sakit perut itu syahid, dan orang yang mati karena tertimpa taun atau wabah itu pun adalah syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah ini sebagai momentum untuk meningkatkan kebaikan, bukan malah bermalas-malasan, apalagi bertindak kejahatan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini. Musibah yang menimpa saat ini, alangkah baiknya bila dijadikan ibrah untuk muhasabah diri, untuk mengoreksi diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengambil hikmah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dapat dipungkiri, hampir semua orang takut terhadap wabah virus corona. Semua orang berusaha mencari perlindungan. Semua orang menyelamatkan diri agar terhindar dari wabah tersebut. Itu semua adalah baik dan itu merupakan kebaikan bersama. Tetapi janganlah lupa untuk menjaga diri, keluarga kita, anak-anak kita, agar selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana sholat kita selama ini, bagaimana dengan puasa kita dan sholat tarawih kita di bulan Ramadan ini. Sudahkah itu semua kita tunaikan? Apakah justru di bulan Ramadan ini puasanya banyak yang bolong tanpa ada uzur? Apakah justru sholatnya sering ditinggalkan? Lalu bagaimana dengan sholat tarawihnya, dikerjakan atau justru malah ditinggalkan? Itu semua jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan malah sebaliknya, kita malah menjadi orang yang semakin jauh dari Allah, namun benar-benar menjadikan musibah ini menjadi sebagai pembenahan diri dan lingkungan kita, agar tercipta kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang aman dan tentram, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, wafaqani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada 3 sikap yang dapat kita lakukan agar bisa termasuk orang-orang yang beruntung atas musibah ini. Pertama, mengokohkan kesabaran, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, karena semata-mata ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan akan diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar dan sholat, orang yang senantiasa minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, saling tolong-menolong sesuai dengan kemampuan yang ada. Tidak harus dengan uang, bisa dengan memberikan makanan atau memberikan pakaian sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian yang ketiga adalah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan kembali kepadanya. Setelah kita menerima musibah dengan ikhlas, menjalaninya dengan kesabaran, dan diiringi dengan saling tolong-menolong, maka sebagai hambanya yang beriman akan senantiasa menyerahkan segala usaha dan upaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah zat yang maha tahu. Allah mengerti apa arti ini semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga pada jamaah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah semua apabila selama ini
Al-Fakir banyak kesalahan dan kekhilafan kepada para jamaah semuanya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun dengan jamaah, apabila punya salah dengan Al-Fakir, saya dengan lapang hati membuka pintu maaf dengan ucapan ja'alallahu iyyana wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa antum kulla amin bi khair amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اقض ديوننا وبلغ آملنا ووسع أرزاقنا بجودك يا جواد يا نعم المولى ويا نعم النصير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami, anak-anak kami dan istri kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, lindungilah kami dari wabah ini. Selamatkanlah kami dan keluarkanlah kami, saudara-saudara kami dari musibah ini. Jauhkanlah itu semua dari kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, angkatlah wabah ini dari negara kami. Selamatkanlah kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami agar kami bisa menjalankan perintah-perintah-Mu. Ingatkanlah kami agar kami selalu bisa menjalankan perintah-perintah-Mu. Ingatkanlah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, panjangkanlah umur kami serta sehat walafiat dan taat kepadamu. Mudahkanlah rezeki kami ya Allah, halal dan berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Allahu
As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله